Anda gagal paham terhadap apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan kata-kata ini itu tidak ada. Jadi inni wajahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Jadi jangan dipersoalkan lalu untuk menjadi satu konten atau dijadikan bahan untuk menghujat orang-orang yang ada di luar NU. Kula badhe matur tentang satu masalah mawon. Jangan percaya dengan ustadz-ustadz atau siapapun di luar NU. Tak baleni. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ini saksine sinten niku? Nah, Gus Mundir teng jero sediluk kali kula nanggapi tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Ngotot sak ngotot-ngotote iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratahu dirose, itu enggak ada hadisnya. Sudah saya cari pada 1235 hadis, enggak ada. Sampai hadis palsu pun tidak ada tentang membaca iftitah kabiro walhamdulillahi katsiran. Ajeng kula ken buka, coba bukaan doa iftitah dalam Sahih Muslim. Buka sarang kali kula lah tiba enten. Jadi inni wajahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, ya hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Judulnya ngaji dalu niki sing gak NU ojo di sing gak NU ojo dipercaya. Mengapa? Karena itu tadi kitabnya bisa jadi merujuk kepada kitab Bukhari Muslim yang tidak asli. Mengapa? Yang kita percaya harus ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ahlu sunnah wal jamaah yang secara umum tergabung dalam jamaiyah Nahdlatul Ulama. Satu, kula urut dengan ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Menyikapi polemik antara Kiai Haji Marzuki dengan Uwah atau dengan Ustadz Adi Hidayat, menurut pandangan saya, Kiai Haji Marzuki ini dalam rangka idharul haq kepada Ustadz Adi Hidayat. Karena Ustadz Adi Hidayat ini pada satu kesempatan ceramahnya kepada jamaahnya mengatakan bahwasanya doa iftitah atau istiftah ini wajahtu itu tidak ada di kitab hadis manapun atau di hadis manapun, hingga di hadis dhaif pun itu tidak ada. Bahkan beliau telah membuka 1325 referensi kitab hadis, beliau tidak menemukan doa iftitah ini wajahtu. Karena menurut beliau Ustadz Adi Hidayat ini, doa ini wajahtu itu dipakai oleh Nabi ketika beliau menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwasanya doa ini wajahtu itu tidak ada di kitab hadis manapun dipakai untuk doa iftitah atau istiftah. Sehingga pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang semacam ini ditanggapi oleh Kiai Haji Marzuki. Karena menurut saya, kenapa beliau ini kok perlu untuk menanggapi? Karena doa iftitah ini wajahtu ini dipakai oleh teman-teman NU. Jadi kalau ada seseorang, siapapun yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh teman-teman NU itu tidak ada landasan atau dasar hadisnya, maka perlu untuk ditanggapi atau diberikan klarifikasi. Makanya beliau mengatakan bahwasanya doa iftitah ini wajahtu itu ada di kitab hadis, dan beliau kemudian menyebutkan nama hadisnya tersebut atau menyebutkan nama kitabnya. Kemudian setelah saya cek, ternyata memang saya menemukan dari beberapa referensi yang saya cari, ada 3 kitab hadis yang menyinggung tentang masalah doa iftitah ini wajahtu. Yang pertama di kitab Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani, kemudian yang kedua di kitab Amali Ibni Sam'un Al-Wa'id, kemudian yang ketiga di kitab Su'abul Iman. Di 3 kitab ini menjelaskan bahwasanya doa iftitah ini wajahtu itu memang ada, yang semuanya itu riwayatnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga
pernyataan ini menepis sanggahan Uwah yang mengatakan bahwasanya doa iftitah ini wajjahtu itu tidak ada di kitab hadis manapun. Jadi menurut pandangan saya, Kiai Marzuki menanggapi Uwah dengan caranya yang seperti itu lumrah atau biasa di kalangan orang-orang yang berilmu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, setelah Kiai Marzuki ini menyatakan seperti itu, ditanggapi oleh atau direspon ya oleh Ustadz yang videonya kita lihat tadi. Ustadz itu mengatakan bahwasanya Kiai Haji Marzuki itu gagal paham dengan apa yang dimaksud oleh Uwah. Saya kira tidak seperti itu, karena Kiai Haji Marzuki itu memang benar dalam menanggapi Uwah. Karena Uwah itu memang mengatakan bahwasanya itu doa iftitah. Disanggah oleh Kiai Haji Marzuki bahwasanya kalau dikatakan doa iftitah ini wajjahtu itu tidak ada di kitab hadis manapun, itu salah. Yang benar itu ada. Ini pernyataan yang semacam ini menurut saya tidak gagal paham, itu sama atau sinkron seperti itu. Bahkan kalau pernyataan saya sebenarnya yang gagal paham atau dalam artian mungkin ada faktor yang lain, ya Ustadz yang merespon tadi, itu tanggapan saya. Kemudian Ustadz itu juga menyatakan bahwasanya Kiai Haji Marzuki ini mengatakan jangan mengikuti kelompok di luar NU. Maksudnya pernyataannya beliau ini sebenarnya kan ada at-ta'yin dalam artian itu at-tabyin setelahnya. Dia mengatakan bahwasanya ngikuti azwaja ahli sunnah wal jamaah, yang mana ulama yang ada di Indonesia azwajanya itu lebih banyak berkumpul di organisasi NU. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ikutilah NU, dalam artian beliau mengatakan azwajah yang banyak di Indonesia itu berada di NU. Jadi tidak benar ketika mengatakan bahwasanya kalau di luar NU tidak boleh diikuti. Tapi arahnya beliau itu ikutilah azwajah, yang mana azwajah ini kebanyakan kayaknya ada di organisasi NU. Kalau di luar NU ada yang azwaja, ya beliau kalau mafhumnya menurut saya ya boleh diikuti asalkan benar semacam itu. Kemudian kalau kita tanyakan begini, sebenarnya bagaimana pandangan empat madhab tentang masalah doa ini wajjahtu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yang menurut ulama mutakhirin itu hadisnya tersebut secara sanadnya atau rijalul hadisnya itu dan penilaian hadisnya itu mudallas, karena di situ ada mudallisnya, rawinya. Kemudian setelah saya lihat di beberapa kitab, yaitu di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah Syarhu Duraril Bahiyah, di sini menjelaskan bahwasanya Zahaba Syafi'iyyu fi du'a'il iftitahi Zahaba Syafi'iyyu fi du'a'il iftitahi ila hadisi Ali radhiyallahu ta'ala anhu inni wajjahtu ila akhirih. Ternyata di kitab ini menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengadopsi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yaitu doa iftitah ini wajjahtu. Kemudian wa Abu Hanifah ila hadisi Aisyah subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih, wa qala Malik la naqulu syai'an min zalika. Kalau kita melihat di kitab ini bahwasanya empat madhab ini ternyata tidak satu pandangan di dalam doa iftitah. Imam Syafi'i mengambil istimbat kepada hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ini wajjahtu. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengambil hadisnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu subhanakallahumma bihamdika. Sedangkan Imam Malik mengatakan la naqulu syai'an min zalika. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Rawdatun Nadiyah ini, Imam Syafi'i pun atau bahasanya sekelas Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya atau mengistimbat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai doa iftitah. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang mengatakan bahwasanya doa iftitah itu tidak ada dasar hadisnya, maka kita menilainya begini. Apakah orang yang mengatakan seperti itu lebih pintar dari Imam Syafi'i? Saya kira tidak seperti itu. Jadi intinya pada video kali ini saya di dalam menanggapi polemik Kiai Haji Marzuki dengan Uwah itu hal yang biasa atau lumrah. Saya yakin Ustadz Adi Hidayat itu juga hormat atau ta'zim kepada Kiai Haji Marzuki, karena beliau Ustadz Adi Hidayat ini juga mengkaji kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Juga saya lihat Uwah ini pergi ke Madura, suan kepada Kiai Madura.
Dan saya kira Ustadz Adi Hidayat ini, kok andaikan tahu tentang masalah videonya Ki Haji Marzuki, beliau akan menerima dengan legowo. Yang aneh itu menurut saya orang yang merespon itu, karena orang yang merespon atau istilahnya itu membela Uwah ini belum tentu sama sepemikiran dengan Uwah. Sebaiknya beliau ini, Ustadz tadi itu yang membela Uwah ini harus ada klarifikasi terhadap Uwah, dia akan membela Uwah. Takutnya pernyataannya Ustadz tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat ini orangnya yang ta'adim, seharusnya seperti itu. Kalau Ustadz Adi Hidayat ini ta'adim kepada Ki Haji Marzuki, tentu Ustadz tersebut nantinya akan malu, menurut saya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini, bukan dalam rangka merendahkan siapapun, Ki Haji Marzuki atau Uwah, atau merendahkan Ustadz tersebut. Dan juga dalam video ini bukan dalam rangka istilahnya itu menggurui Ki Haji Marzuki, menggurui Uwah, menggurui Ustadz tersebut, tidak. Tapi dalam rangka idharul haq atau nashrul ilmi. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.